dalam rangka penerapannya ini akan lebih mudah sebetulnya terkait misalnya pelayanan informasi rawan bencana. Artinya jangan sampai nanti provinsi menyatakan bahwa lokasi A itu rawan bencana, tetapi di Kabupaten Bantul misalnya di lokasi A yang sama itu bukan rawan bencana, sehingga ketika memberikan perizinan kabupaten memberikan izin, provinsi tidak diperbolehkan. Nah, ini kan ada satu hal yang tidak sinkron. Kemudian terkait dengan mitigasi bencananya seperti apa, nah, harus ada kesinkronan antara provinsi. Kemudian yang kedua, pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana. Nah, provinsi membuat kelurahan tangguh bencana, kabupaten membuat kelurahan tangguh bencana, kota membentuk kampung tangguh bencana, ada lagi kecamatan tangguh bencana, apa namanya, Katana juga. Nah, Katana. Penerapannya seperti apa itu? Terus bagaimana rencana aksinya? Yang ketiga misalnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dalam 12 kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Tentu saja mitigasi bencana terhadap setiap jenisnya tidak sama. Mitigasi terhadap gempa, mitigasi terhadap banjir, apalagi sebentar lagi ya. Bagaimana halnya sikap kita ketika misalnya ada bencana di Gunung Kidul? Sesuai ketentuan kan sudah jelas, dibuatlah posko yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan provinsi fungsinya sebagai apa namanya? Provinsi pos pantau ya. Kejadian bencana yang bencana tidak hanya tetapi juga antisipasi programnya apa saja di BPP ya. Saya diberikan di pasal indikator program BPP sudah lama di situ berarti adalah pembimbingan pada hari ini adalah dari pelaku industri, dunia usaha, institusi keuangan. Kebetulan saya lagi di lapangan, jadi nanti ketika program itu berada terakhir kapanpun kita sudah meninggalkan keterangan pendataan itu, dan itu akan kami asah setiap tahun akan selalu kita adakan data baik untuk lansia maupun perjalanan ke depan dan para lansia. Dan misal kalau terjadi bencana alam, entah itu angin topan atau mungkin beliung atau mungkin bencana gempa atau mungkin yang terkena dampak utamanya kan secara utility mungkin jaringan telepon polisi atau listrik atau mungkin dari jaringan internet itu yang akan menghambat dari kami sisi pelaku jasa keuangan untuk menjalankan usaha. Selama ini sudah berjalan dengan baik, belajar dari pengalaman kebencanaan yang di DIY. Tentunya ini tidak hanya pertemuan yang terakhir, karena tadi ada salah satu kesimpulan bahwa kita akan membentuk sebuah forum sebagai wadah untuk bisa semakin berkomunikasi, saling mengenal, saling bisa memberikan kontribusi